para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu Masjid Baitul Ma'mur, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang Fiqhus Sunnah Sayyid Sabiq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tempatnya. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diucapkan dengan kalimat manapun. Jadi redaksi salawat itu banyak, bahkan banyak. Jadi dengan redaksi manapun yang ibu pilih boleh. Dan seandainya seseorang mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka itu sudah cukup. Jadi pas takbir yang pertama kan Fatihah, yang kedua apa Bu? Sholawat. Salat jenazah ini, salat jenazah. Salat jenazah. Maka takbir yang kedua sholawat itu cukup. Misalnya ibu hanya membaca Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya contohkan dua-duanya. Mungkin ada yang enggak mau pakai Sayyidina, mungkin ada yang mau pakai Sayyidina, silahkan, tidak ada masalah. Karena jangan sampai berantem hanya gara-gara kata Sayyidina. Saya dulu pas di Surabaya saat itu, di Masjid Agung Surabaya, sekarang Masjid Al-Akbar. Sebelum diresmikan oleh Allahyarham Gus Dur, kan dulu namanya masih Masjid Agung. Saat itu ada pengajian haflah sholawat, ada orang teriak Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pakai Sayyidina. Terus di mic yang sama teriak lagi Allahumma sholli ala, enggak pakai Sayyidina Muhammad. Udah. Oke. Tapi enggak juga. Ustadz Adi Hidayat itu kan pengurus PP Muhammadiyah, tapi beliau sering ceramahnya pakai Sayyidina. Oke. Terus saya pas ngisi ceramah di kantor pimpinan cabang Muhammadiyah Bekasi Timur 1 itu pas yang ngasih sambutan kan tokoh Muhammadiyah itu pakai Sayyidina juga itu. Enggak, maksud saya gini, enggak usah berantem gara-gara kata Sayyidina. Nggih, mau pakai
Gini. Enggak gini. Biasanya ini ya, ini biasanya. Yang enggak mau pakai Sayyidina itu dengan dasar ittiba biasanya. Ittiba itu ngikut sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika mencontohkan sholawat itu tidak menggunakan kata Sayyidina. Nah, itu biasanya itu ittiba, semangat ittiba biasanya. Yang nggak mau pakai Sayyidina itu, ya tidak apa-apa. Yang salah kan yang nggak sholat. Kemudian yang kedua, kalau yang mau pakai Sayyidina, alasannya ini alasannya. Memang Nabi itu tidak mencontohkan menggunakan kata Sayyidina. Cuman berakhlak kepada Nabi itu lebih utama daripada sekedar mengikuti beliau. Ada kaidah dalam ilmu usul fikih itu. Bunyi kaidahnya itu gini. Idza jama'al wajib wal adab quddimal adab. Kalau bertemu antara kewajiban dan adab, maka yang dikedepankan adalah adab. Tadi Nabi mencontohkan nggak pakai Sayyidina. Ada yang mengatakan kan kita wajib ittiba. Tapi berakhlak kepada Nabi itu lebih utama daripada mengedepankan ittiba. Nah, itu kalau pakai kaidah tadi. Ada dalilnya Ustaz? Ada dalilnya. Mana dalilnya Ustaz? Ini baik. Ini saya tunjukkan dalilnya ya. Bahwa adab lebih dikedepankan daripada sekedar kewajiban mengikuti. Ibu mungkin pernah baca hadis ketika satu saat Nabi sholat malam di dalamnya Siti Maimunah radhiyallahu anha. Saat itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma nginep di rumah bibinya itu. Beliau ketika melihat Nabi sholat malam, Ibnu Abbas ikut sholat malam. Saat itu posisi beliau di sebelah kiri Nabi. Karena cuma berdua oleh Nabi digeser suruh ke arah kanan. Karena laki sama laki kalau sholat cuma berdua jamaah sebelah kanan makmumnya nempel gitu. Terus begitu nempel dengan Nabi, Ibnu Abbas mundur. Selesai sholat Nabi tanya, kenapa mundur tadi? Harusnya kan nempel. Kenapa mundur? Apa kata Ibnu Abbas? Siapalah saya di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merasa enggak pantas. Ya, kalau orang Madura bilang cangkolang. Jadi cangkolang itu kayak kurang ajar gitu loh, kok deket sama Nabi itu, kayak gak sopan gitu. Nah, itu padahal kalau merujuk pada perintah kan harusnya ngikuti perintah Nabi, tapi beliau malah mundur. Dan Nabi tidak menyalahkan, kenapa? Karena sahabat Ibnu Abbas sedang menggunakan akhlak namanya. Itu yang dipakai dasar bahwa akhlak lebih diutamakan daripada sekedar mentaati kewajiban. Tapi ini harus pakai ilmu yang gak boleh sembarangan. Satu dulu. Contoh yang kedua. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu pernah satu saat beliau menjadi imam beliau. Karena Nabi Muhammad SAW lagi ada urusan mendamaikan satu kaum belum datang juga sampai iqamah dikumandangkan Abu Bakar yang jadi imam. Di tengah-tengah Abu Bakar jadi imam, orang heboh pada tepuk tangan orang. Saat itu belum ngerti kalau harus bertasbih, tepuk tangan. Karena orang heboh, Abu Bakar noleh. Ada apa? Oh ternyata Nabi datang. Begitu Nabi datang, Abu Bakar mundur. Kapas mau mundur, Nabi ngasih isyarat, jangan mundur, terus jadi imam, Tapi Abu Bakar terus mundur jadi makmum. Akhirnya Nabi yang maju jadi imam akhirnya. Bisa dipahami ya? Terus Nabi habis sholat mengingatkan, lain kali kalau ada apa-apa untuk laki-laki jangan tepuk tangan. Tepuk tangan itu untuk perempuan kata Nabi. Tapi ngucap subhanallah. Terus Abu Bakar tanya, kamu kenapa tadi mundur? Kan saya suruh terus. Kata Abu Bakar, tidak pantas putra Abu Quhafah sholat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya beliau merasa nggak pantas ngimami Nabi gitu loh. Itu berarti apa? Padahal perintah Nabi kan suruh terus. Saya Abu Bakar milih mundur. Berarti ini kan menjaga akhlak namanya. Nah, itu namanya idza jatama al wajib wal adab quddimal adab. Dan contoh-contoh seperti ini banyak. Satu lagi. Contoh satu lagi. Bahwa akhlak itu sangat penting. Dalam
perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian Hudaybiyah itu pihak Quraisy, kafir Quraisy itu pengen kata Rasulullah dihapus. Harusnya Muhammad ibn Abdillah, jangan Muhammad Rasulullah. Kata kafir Quraisy, hapus kata Rasulullah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, Ali, Sayyidina Ali, hapus kata Rasulullah. Sayyidina Ali tidak mau. Ali, hapus kata Rasulullah. Perintah ini. Sayyidina Ali nggak mau. Ibu tahu kenapa tidak mau? Karena menghapus kata Rasulullah itu, maaf, kurang ajar sama Nabi berarti. Walaupun itu perintah Nabi untuk menghapus kata Rasulullah, tapi ini sama dengan penghinaan terhadap Rasulullah. Beliau nggak mau. Maka kata Nabi apa? Ali, mana kata Rasulullah? Ditunjukkan kata Rasulullah terus dihapus oleh Nabi. Karena Nabi kan nggak bisa baca. Ditunjuk mana kata Rasulullah, terus Nabi yang menghapus akhirnya. Nabi tidak mengatakan, "Li, ya apa sih kau gak ngerti aku li?" Enggak gitu. Nabi tahu Sayyidina Ali radhiyallahu an sedang berakhlak mulia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penyebutan kata Sayyidina itu adalah bentuk akhlak kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wong di Al-Quran saja Nabi Yahya itu Allah sebut Sayyid, Sayyidaw wa hasuraw wa nabiyya. Sayyid, hasur, Nabi. Itu Nabi Isa, Nabi Yahya. Maaf, iya Nabi Yahya, betul Nabi Yahya. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Di samping itu ada hadis sahih lihat Muslim di mana Nabi bersabda, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhrali. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhrali. Aku adalah sayyid anak cucu Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Nah, makanya di dalam 4 madhab itu, Bu, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahumullah, 4 madhab itu 3 madhab cenderung menggunakan kata sayyidina dalam sholat. 4 madhab, 3 madhab cenderung menggunakan kata Sayyidina. Ada satu madhab Hambali itu cenderung nggak pakai kata Sayyidina. Dari 4 madhab itu 3 madhab cenderung menggunakan kata Sayyidina. Sementara yang keempat itu madhab Hambali itu cenderung tidak menggunakan kata Sayyidina. Terus gimana Ustaz? Loh, saya sering bilang monggo, tidak ada masalah. Yang satu semangat ittiba, yang satu semangat berakhlak. Kalau saya, karena saya bermadhab Syafi'i, ya saya pakai Sayyidina, saya bermadhab Syafi'i. Cuman saya tidak menyalahkan yang tidak menggunakan kata Sayyidina. Nah, yang salah itu yang enggak itu ngoten paham ya, enggak sholat. Oh, lanjut. Ya dulu itu orang berantem soal qunut subuh juga gitu. Sekarang udah enggak berantem lagi, udah enggak sholat subuh. Pun balik nggih. Monggo terserah nggih. Nah, kalau mau lengkap ada di salawat Ibrahimiyah itu yang sampai innaka hamidum majid. Kalau mau lengkap yang sempurna lah misalnya gitu. Salawat yang lain monggo enggak ada masalah. Kayak doa kemarin kan doa itu serah doa apa aja. Ibu enggak hafal doa salat jenazah, ibu ulang-ulang Allahumma ighfirlahu, Allahumma ighfirlahu, Allahumma ighfirlahu, Allahumma ighfirlahu, boleh tidak apa-apa. Jadi bebas nih, nggak usah tertekan sholat jenazah pokoknya melo imam teman. Kalau sendiri ya yang penting kita tahu doanya. Tidak tahu doanya didoakan Allahumma ighfirlahu, Allahumma ighfirlahu, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tetapi mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lebih utama seperti Allahumma ini redaksi hadisnya ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang mau menambahkan kata Sayyidina silakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan salawat Nabi ini dibaca setelah takbir kedua sebagaimana tampak pada zahirnya hadis ya.
walaupun tak ada keterangan yang tegas yang menentukan tempat membacanya itu. Berikutnya, berdoa ini merupakan rukun. Berikutnya yang keenam adalah berdoa ya. Berdoa ini merupakan rukun. Atas kesepakatan para fuqaha. Jadi para fuqaha sepakat mendoakan jenazah setelah sholawat takbir yang ketiga berarti ya. Itu adalah rukun. Rukun itu berarti apa? Wajib dikerjakan di dalam sholat, itu rukun. Berdasar sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu ad-du'a." Rawahu Abu Dawud wal Baihaqi wa Ibnu Hibban wa sahahahu. Idza shallaitum, apabila engkau salat 'alal mayyiti atas mayit, fa akhlisu, maka ikhlaskanlah lahu untuknya ad-du'a, doa, maka murnikanlah doa untuknya. Rawahu Abu Dawud wal Baihaqi wa Ibnu Hibban, hadisnya disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis riwayat Abi Dawud, Al Baihaqi juga Ibnu Hibban yang menyatakan hadisnya sahih. Dan doa itu telah dianggap terlaksana walaupun hanya secara singkat. Ibu singkat doanya karena nggak hafal nggak apa-apa. Contohnya Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, tidak apa-apa. Silakan saja. Tetapi disunahkan mengucapkan salah satu doa dari doa-doa berikut yang berasal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hafal bagus ini berikutnya ini. Apa doa Nabi Bu ketika salat jenazah di takbir ketiga ini ya? Takbir apa Bu? Ketiga. Kan Allahu Akbar Fatihah. Allahu Akbar salawat. Allahu Akbar, yang ketiga apa? Doa. Apa doanya? Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha. Allahumma, wahai Allah, anta panjenengan rabbuha, Tuhannya mayit ini. Wa anta khalaqtaha, dan panjenengan yang menciptakan mayit ini. Wa anta razaqtaha, dan panjenengan yang telah memberikan rezeki kepada mayit ini. Wa anta hadaitaha lil Islam, dan panjenengan wa anta hadaitana lil Islam, dan panjenengan yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk masuk Islam, untuk memeluk agama Islam. Wa anta qabatta, dan panjenengan mencabut ruhaha, nyawanya mayit ini atau jenazah ini. Wa anta a'lamu bisriya, dan panjenengan lebih mengetahui dengan rahasia si mayit atau jenazah ini. Wa alaniyatiha, dan panjenengan tuh kalau sama Allah itu masa Anda engkau. Kalau sama Allah engkau. Wa anta, dan engkau ya Allah, a'lamu, lebih tahu bisiriha, rahasianya jenazah ini, wa alaniyatiha, dan yang tampak dari jenazah ini. Maksudnya yang tersembunyi maupun yang tampak dari jenazah ini semua Allah ketahui. Ji'na syufa'a lahu, kami datang untuk memberikan syafaat kepadanya. Faghfir lahu wa dambahu, dan ya Allah, ampunilah untuknya dosa-dosanya. Jadi sholat jenazah itu merupakan bagian dari upaya memberikan syafaat Bu. Syafaat itu pertolongan ya. Syafaat itu apa Bu? Pertolongan kepada jenazah. Makanya semakin banyak yang mensolatkan itu potensial yang bersangkutan mendapat syafaat dengan izin Allah. Walaupun banyaknya yang sholat jenazah tidak selalu berarti yang meninggal itu baik. Kemarin sudah kita bahas ya. Ya, biar umumnya orang itu kalau membawa kemanfaatan bagi banyak orang, itu umumnya yang mensolatkan banyak umumnya. Terlepas bahwa dia itu orangnya baik atau tidak baik, itu biasanya banyak saja yang mensolatkan itu biasanya. Yang takziah juga banyak biasanya. Apalagi sekarang ada media sosial di framing dengan rupa bisa banyak. Namun paling tidak, ini paling tidak, terlepas dari baik atau tidak baik orang, yang paling tidak kalau yang mensolatkan banyak itu potensial mendapatkan syafaat. Potensial mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan mengartikan pula bahwa kalau yang mensolatkan sedikit terus berarti buruk. Ya, jadi jangan diartikan begitu juga. Karena sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu itu meninggal dalam kesendirian.
Dan tidak banyak yang mensolatkan jenazah beliau karena hanya termilir serombongan sahabat yang sedang melintas saat itu. Dan tidak banyak. Sebagaimana sabda Nabi kepada Abi Dzar, ini orang yang datang sendirian nanti mati pun dalam keadaan sendirian. Dia masuk Islam datang sendirian dari kaumnya saat itu, dan nanti dia akan mati dalam keadaan sendirian. Dan betul beliau meninggal bersama istrinya, ditemani istrinya saja di sebuah gurun Sahara. Tidak lama ada rombongan sahabat lewat, dipanggil oleh istrinya, ini sahabat Nabi Abi Dzar sudah wafat, dimakamkan oleh sekelompok orang itu aja. Padahal ini orang soleh yang tembus langit. Dan Rasulullah termasuk yang mencintai beliau, dan kalau Rasulullah mencintainya pasti Allah juga mencintainya. Jadi tidak berarti terus kemudian kalau sedikit yang mensolatkan berarti buruk. Tapi yang pasti ya tadi itu, kalau yang banyak yang mensolatkan, berpotensial orang itu mendapatkan apa Bu? Syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ingin disolatkan orang banyak, di antara kiatnya kemarin apa? Menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak gitu. Kalau kita bermanfaat bagi orang banyak, entah dengan harta kita kalau yang berharta, entah dengan kekuasaan kita kalau dia punya kekuasaan, apa dengan ilmunya kalau dia punya ilmu, atau dengan tenaganya kalau dia punya tenaga, maka dengan aneka manfaat yang dia tebarkan bagi banyak orang itu, di samping berpahala untuk dirinya insya Allah, itu menyebabkan kalau yang bersangkutan meninggal insya Allah banyak yang mensolatkan insya Allah. Nah, paling tidak itu potensial orang yang kalau disolatkan itu, disolatkan dengan orang banyak itu potensial mendapatkan apa Bu? Syafaat. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, saya pernah baca, saya ingat dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi atau dalam kitab Ar-Ruh, saya lupa itu. Tapi di antara dua kitab itulah yang saya tahu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pas wafat ada ulama atau tokoh yang hitung kira-kiranya yang takziah itu 2 juta orang. Yang menarik komentarnya apa? Dan kami tidak semuanya kenal, orang-orang jauh, padahal belum ada medsos. Tapi kok pas meninggal yang takziah, ada yang ngomong dalam kitab itu, jangan-jangan sebagian bukan manusia itu. Ya mungkin kan murid-murid Imam Ahmad dari bangsa jin, mungkin murid Imam Ahmad dari bangsa malaikat. Kok murid? Mungkin malaikat rahmat yang selama ini menemani beliau kan gitu. Ikut sholat jenazah untuk beliau. Mungkin nggak itu? Mungkin. Ya, mungkin malaikat rahmat ikut sholat jenazahnya. Mungkin bangsa jin yang selama ini ngaji sama beliau ikut mensolatkan jenazahnya. Bu, kita ngaji gini ini yang kelihatan saja segini nih Bu. Dalam hadis Sahih Muslim yang nggak kelihatan malaikat rahmat ini, insya Allah semoga ngaji kita diterima oleh Allah. Ini tembus langit pertama loh Bu, malaikat rahmatnya Bu. Jadi yang nggak kelihatan lebih banyak Bu. Itu baru bangsa manusia, bangsa malaikat, belum bangsa jinnya. Itu samping Ibu. Itu. Jadi yang nggak kelihatan bisa jadi lebih banyak. Kita nggak tahu aja. Allah, wong yang datang aja loh belum tentu manusia semua ini. Loh ini saya serius Bu. Jadi saya ulang ya. Jadi jangan dikira kalau kita ngaji yang datang yang kelihatan aja, yang nggak kelihatan pun. Nah bisa jadi ketika kita wafat yang nggak kelihatan itu juga ikut takziah Bu, ikut sholat. Cuman kita tidak tahu aja dia nyamar. Yang tahu paling Butuwi aja yang tahu. Paham nggih? Ah ngoten. Ngono salat jenazah kok sikile jaran angel. Buat itu Imam Ahmad gitu. Nah, saya mungkin pernah cerita di sini Bu ya. Ketika Allah yarham Buya Hamka itu menafsirkan surah Ali Imran ayat 169 dan seterusnya. Itu ada di tafsir Al-Manar karya beliau. Jilid 2 kalau enggak salah ya. Jilid 2. Tafsirnya Buya Hamka jilid 2. Alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sekali-kali jangan kamu mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Dia tidak mati, bahkan hidup di sisi Tuhannya
dan diberi rezeki oleh Allah. Buya Hamka itu ngutip dalam tafsirnya itu, Bu, ngutip sebuah kisah. Yang kisah ini beliau kutip dari kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ada riwayat dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Apa ceritanya, Bu? Dalam riwayat itu diceritakan satu saat Umar bin Abdul Aziz wafat radhiyallahu anhu. Khalifah Daulah Bani Umayyah yang namanya ditulis dengan tinta emas itu, Bu. Cicitnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Siapa, Bu? Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Beliau ini wafat. Pada saat beliau wafat itu ada kejadian yang menarik, Bu. Ada seorang bapak. Bapak ini putranya sudah gugur sebagai syahid 5 tahun yang lalu. Ceritanya itu. Pas kejadian itu putranya sudah gugur sebagai syahid 5 tahun yang lalu. Anaknya pulang, Bu. Yang sudah gugur 5 tahun itu pulang. Pak, assalamualaikum, Pak. Kata bapaknya, loh, nak, kamu kok pulang? Bukannya kamu sudah syahid 5 tahun yang lalu? Iya, Pak, aku memang sudah syahid 5 tahun yang lalu. Hari ini Umar bin Abdul Aziz wafat. Penduduk langit diperintah oleh Allah untuk turun mensalatkan jenazahnya. Penduduk langit Allah perintahkan turun untuk mensalatkan jenazahnya. Termasuk saya, Pak. Teman-teman udah pada balik, Pak. Saya mau balik, saya izin sama Allah. Ya Allah, aku kangen sama bapakku. Izin aku ketemu sama bapakku sebentar aja. Allah izinkan, Pak, kita ketemu. Aku mau balik dulu, Pak, ya. Balik lagi. Ini bukan mimpi, beneran. Itu ada dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu dipakai dalil oleh Buya Hamka bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu dia hidup. Iya, orang yang syahid itu masih hidup. Ibu, kalau ibu baca di dalam kitab-kitab hadis tentang fasilitas ahli kubur, itu sependek yang saya baca sih ya nggak ada fasilitas makan kecuali orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu ada fasilitas makan. Makanya kata Allah, mereka diberi rezeki, makan mereka. Kalau untuk umumnya ahli kubur yang tidak syahid, itu kebanyakan ya cuman paling menikmati doa dari cahaya doa kaum muslimin, terus kemudian tidur. Itu yang sering saya bilang, tidurnya seperti tidurnya pengantin, tapi nggak pakai baru. Ya, itu dulu guru saya menerjemahkan hadis itu, tidur seperti di antara nikmat kubur itu adalah tidur seperti tidurnya pengantin baru. Pas menerjemah hadisnya itu, padahal di hadisnya nggak ada kata baru, cuma ada kata pengantin gitu aja. Nah, dulu saya masih jomblo pas ngaji kitab itu, membayangkan jadi pengantin baru itu tidurnya enak. Begitu saya jadi pengantin baru nggak bisa tidur, kemelutek umek. Ya paham ya. Nah itu. Lanjut. Jadi ngoten nggih. Jadi sampai penduduk langit pun, makanya ibu-ibu udah jadi orang baik aja karena Allah, diikhlaskan karena Allah. Orang tahu orang nggak tahu, yang penting Allah tahu. Misalnya kalaupun misalnya dari kalangan manusia tidak banyak yang mentakziahi ibu-ibu, insya Allah nanti Allah kerahkan pasukan langit untuk mensalatkan jenazah kita semua. Tapi ya semoga kalangan manusia dan kalangan orang-orang soleh dari bangsa yang terlihat maupun yang tak terlihat semuanya ikut mensalatkan jenazah kita semua. Amin Allahumma amin insyaallah. Ngoten nggih. Nah, pun itu saya ambil dari riwayat pas wafatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang takziah kira-kira berapa, Bu? 2 juta orang. Lanjut. Diterima dari Waila bin Asqa. Katanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyolatkan seorang lelaki Islam bersama kami. Maka saya dengar beliau mengucapkan, Allahumma inna fulan ibn fulanin
fi dhimmatika wa habli jawarika faqih bukan faqih, faqih min fitnatil qabri wa adzabin nar wa anta ahlul wafa'i wal haqq. Allahumma faghfir lahu warhamhu fa innaka antal ghafurur rahim. Rawahuma Ahmad wa Abu Dawud. Dua hadis tadi itu datang oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Ya Allah, sungguhnya si orang ini putra si, di terjemahannya enggak enak, Bu. Ya Allah, sesungguhnya si Anu, anak si Anu. Kok gak enak anu. Ya Allah, sesungguhnya si fulan, anak si fulan. Ya kan ada orang doa itu ahli kubur itu. Ya Allah, mudah-mudahan kau rahmati Bapak Tukimin binti Bapak Tukican. Bapak Tukican yang kuburnya sebelah sono yang malah sepanjang. Yang doa itu sampai capek doanya, nyebut nama-nama sampai Bapak si fulan binti si fulan, tetangganya si fulan yang tinggal di sebelah tengah. Jadi panjang. Ya Allah, sungguhnya si Anu lagi. Si fulan, anak si fulan adalah dalam tanggungan dan ikatan perlindunganmu. Dalam tanggungan Allah itu kalau apa, Bu? Kalau kita sholat 5 waktu. Kalau kita nggak sholat 5 waktu, tidak dalam tanggungan Allah. Jadi doa ini untuk jenazah yang memang rajin sholat. Kalau nggak rajin sholat, jangan ngomong dalam tanggunganmu ya Allah, karena Allah tidak mau memberikan jaminan kepada orang yang tidak sholat 5 waktu. Maka lindungilah ia dari bencana kubur dan siksa neraka. Orang kalau siksa kuburnya selamat, insya Allah urusan kedepannya beres, Bu. Tapi kalau dikubur dia disiksa, naudzubillahi min syarri dzalik, alamat kedepannya lebih berat lagi, naudzubillahi min syarri dzalik. Sungguh engkau penepat janji dan penegak kebenaran. Ya Allah, ampunilah dia dan kasihanilah dia, karena sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Yang ketiga, diriwayatkan dari Aud Ibn Malik, katanya saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni ketika ia menyolatkan jenazah. Ini hadisnya Sahih Muslim yang ini. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, sayangilah dia, wa'fu anhu, maafkanlah dia, wa'afihi, dan sejahterakanlah dia, wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah kedudukannya, wa wasi' madkhalahu, dan luaskan kuburnya, wa aghsilhu bima'in, dan mandikanlah dia dengan air, wa saljin, dan salju, wa barodin, dan embun, wa naqtihi, dan sucikanlah ia minal khotoya, dari kesalahan, kama sebagaimana yunaqqa, dibersihkan apa as-saubu baju al-abyad yang putih, minat danas, dari aneka kotoran, wa abdilhu, dan gantikanlah ia daron, rumah, khairon, yang lebih baik, kampung yang lebih baik, min, dari kampungnya, wa ahlan, dan keluarga, khairan, yang lebih baik, min ahli, dari keluarganya. Maksudnya harapannya di surga nanti dia dirahmati oleh Allah sehingga kampungnya lebih baik, keluarganya lebih baik. Wa zaujan, dan pasangan, khairan, yang lebih baik, min zauji, dari pasangannya. Jadi pas mati didoakan agar nanti dia di akhirat punya pasangan yang lebih baik daripada pasangannya sekarang. Gimana maksudnya itu? Para ulama ketika mensyarah hadis ini, maksudnya nanti di akhirat dia dipasangkan dengan bidadari atau istrinya nanti masuk surga sehingga menjadi ratunya bidadari. Itu maksudnya. Jadi bukan ganti istri, bukan. Bisa juga sih ganti istri kalau istrinya masuk neraka. Iya, kalau istrinya masuk neraka ganti istri. Loh, berarti nanti kita di surga itu ketemu sama suami kita yang sekarang di dunia, Ustaz? Iya. Ya, lo lagi. Enggak gitu, Bu. Nanti suami Ibu oleh Allah di akhirat itu dibuat tidak semenjengkelkan di dunia ini, percaya. Ya, di dunia nanti suami Ibu dibuat solih, pokoknya baik, ganteng, bercahaya, gak apok ambune pokoknya.
Wah, sip lah, sip. Waqihi, dan jauhkanlah ia fitnatul qabri, dan lindungilah dia fitnatul qabri, dari fitnah kubur, pertanyaan kubur atau siksa kubur, wa adzaban nar, dan dari siksa neraka. Rawahu Muslimun, hadisnya riwayat Muslim. Nah, tadi kan di antara doa Nabi kan semoga yang bersangkutan selamat dari siksa kubur dan siksa neraka, Bu ya. Sedangkan dalam hadis yang sahih dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, orang itu, Bu, kalau barzahnya beres, kedepannya beres. Intinya itu aja, aukamakal. Tapi kalau barzahnya bermasalah, kedepannya alamat bermasalah. Nah, saya mau terangkan dulu ini. Terus pertanyaannya gimana caranya Ustaz supaya barzah kita ini beres, sehingga kedepannya harapannya ya kita ini beres semua, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mudah-mudahan, amin insyaallah. Itu yang sering saya ceritakan di sini, Bu ya. Beberapa hal bisa kita persiapkan, tapi beberapa hal kita nggak bisa persiapkan, Bu. Seperti meninggal hari Jumat, itu kan nggak bisa kita rencanakan, Bu. Walaupun ibu boleh berdoa minta meninggal hari Jumat, tapi kan itu nggak bisa kita rencanakan. Dan nanti jangan salah paham loh ya, nanti kalau ada orang meninggal nggak hari Jumat terus kita bilang su'ul khotimah, jangan. Kan kita nggak tahu amal, kan tanda su'ul khotimah itu banyak, ada 18 di buku yang saya punya itu. Nah, terus gimana caranya Ustaz? Di antara cara yang bisa kita persiapkan itu adalah memperbanyak baca surah Al-Mulk. Baca surah Al-Mulk, terutama malam hari, kalau nggak sempat kapan sempatnya lah. Syukur-syukur sampai hafal, dan dicoba untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan, walaupun kata Ibnu Katsir hadisnya dhaif. Nabi bercerita kepada para sahabat, sebelum kalian ada orang yang meninggal dunia. Dia didatangi dua malaikat, Raqib dan Atid. Munkar dan Nakir, maaf. Terus Munkar Nakir dihadang oleh surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk menghadang Munkar dan Nakir. Kata surah Al-Mulk, jangan sentuh orang ini, karena pada dirinya ada saya. Ini mafhum riwayat ya, aukamakal. Berarti ada kemungkinan dia hafal, sampai hafal, sering baca sampai hafal. Kata Munkar Nakir, saya utusan Allah. Kata surah Al-Mulk, saya firman Allah. Kuat-kuatan power. Munkar Nakir mundur. Nggih pun jenengan mawon. Karena menghadapi firman Allah. Di hadisnya gitu, tapi redaksinya enggak gitu-gitu amat, itu modifikasi. Tapi itu mafhum riwayatnya gitu. Akhirnya selamat dia dari siksa kubur itu. Surah Al-Mulk berapa ayat, Bu? 30, iya. Itu kita baca, Bu. Saya berkali-kali saya lihat jam, lihat menit. Saya baca surah Al-Mulk itu murattal, santai lah gitu ya, lancar. Nggak sampai 3 menit lah, 3 menit. Saya 3 menit saya. Saya 3 menit. Udah saya berkali-kali saya baca, saya lihat itu hampir selalu 3 menit. Kecuali bacanya megap-megap 3 jam. Itu udah saya coba. Makanya kalau maaf ya, kalau ada orang nggak sempet baca, bukan nggak sempet, nggak prioritas berarti. Bukan nggak sempet berarti bukan prioritas berarti. Kalau itu prioritas, kita akan menyempatkan untuk membaca. Syukur-syukur hafal tadi itu. Nggak sempet malam, pagi, kapan aja boleh. Hadisnya ada 2 redaksi, ada 2 macam redaksi. Yang satu nyebut waktu malam, yang satu nggak nyebut waktu. Berarti bebas kapan aja, terutama malam gitu aja. Ngoten nggih. Tapi di kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi ada tambahan satu lagi. Kalau supaya bebas fitnah kubur, bisa juga memperbanyak baca surah Al-Ikhlas. Ini sopaneng ibu-ibu Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Terutama dalam hadis Ahmad dibaca 10 kali, jangan diselang-seling. Itu dibangunkan rumah di surga insyaallah. Hadisnya sahih riwayat Ahmad.
Tiap hari kalau bisa dibaca lah Al-Ikhlas 10 kali, tidak diselang-seling nggih. Nah, itu insyaallah dapat tiket satu rumah di surga. Amin insyaallah. Kalau udah punya rumah di surga, itu paling enggak gelar kita adalah Ashabul Jannah. Orang yang punya sertifikat surga. Kalau enggak punya rumah, namanya Ahlul Jannah. Punya KTP surga. Kalau punya rumah di surga, sudah punya sertifikat surga. Namanya apa? Ashabul Jannah. Ashabul Jannati humul faizun. Itu kata Al-Qur'annya. Jadi kalau orang menjadi punya sertifikat surga itu alamat beruntung sudah orang seperti itu. Diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazah, maka sabdanya waktu berdoa, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajra wa la tudillana ba'dahu. Rawahu Ahmad wa ashabu sunnah, hadis riwayat Ahmad dan ashabu sunnah. Allahumma ya Allah ighfir, ampunilah li hayyina untuk yang hidup di antara kami, wa mayyitina dan yang mati di antara kami, wa saghirina dan yang kecil di antara kami, wa kabirina dan yang tua di antara kami, wa dzakarina dan lelaki di antara kami, wa unsana dan perempuan di antara kami, wa syahidina dan yang hadir di antara kami, wa ghaibina dan yang tidak hadir di antara kami. Nabi itu mendoakan semua, Bu. Allahumma man ahyaitahu minna fa'i al-Islam. Ya Allah, siapapun yang kau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah di atas ajaran agama Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Dan siapapun yang kau wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah ia dalam keadaan membawa iman. Allahumma ya Allah la tahrimna ajrahu. Ya Allah, janganlah kau halangi kami pahalanya, dari menikmati pahalanya. Wa la tudillana ba'da, dan janganlah engkau sesatkan kami sepeninggal dia. Hadisnya riwayat Ahmad dan ashabu sunan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Bu, yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Sekarang tanggal berapa, Bu? 23 nggih. Nggih, monggo Bu, monggo. Baik. Kalau Ibu baca surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Dosa syirik termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah, betul ya? Ya, wis. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya kita pengen tobat? Karena kita tahu ternyata itu syirik misalnya gitu. Diampuni enggak? Diampuni enggak? Yang dimaksud dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116 itu kalau sampai matinya enggak tobat. Tapi kalau semasa hidup dia tobat, diampuni oleh Allah. Mana dalilnya? Al-Quran juga dalilnya. Al-Furqan surah ke-25 ayat 68, 69 sampai 70. Itu ibu kalau baca di Al-Furqan ayat 68 sampai 70 itu tentang apa, Bu? Tentang 3 dosa besar sekaligus. Syirik, membunuh, zina. Kalau enggak tobat, Allah ancam dengan kehinaan. Kalau tobat, apa kata Allah? Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim
hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Berarti kalau dia tobat semasa hidupnya, asal belum mati ya, tobatnya diterima oleh Allah. Para sahabat Nabi itu sebelum wafat itu adalah pelaku kesyirikan, sebagian, tidak semuanya. Sebagian sahabat Nabi itu pelaku kesyirikan. Begitu masuk Islam, diterima enggak tobatnya oleh Allah? Diterima. Sampai Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu an. Nah, jadi yang dimaksud dosa syirik tidak diampuni itu kalau sampai matinya enggak tobat. Tapi kalau tobat diampuni oleh Allah dengan dalil surah Al-Furqan ayat 68, 69, 70. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Sami-sami. Monggo yang lain silakan. Boleh. Sehingga orang yang nggak tahu terus dikasih tanda merah-merah ini, betul ya? Ibu tahu nggak? Oh, nggak tahu ya? Oh, itu tren di kalangan anak muda sekarang. Dengan bangga kalau dia sudah pernah berzina sekali, 2 kali, kalau berubah itu ada, kalau sekali ada tanda merah 1. Ya nanti ditanda-tanda, semakin banyak tanda merahnya, ya itu semakin sering dia hubungan badan itu. Itu menjadi kayak semacam satu kebanggaan gitu. Saya mau terangkan dulu Bu, dalam Islam itu ada hadisnya, diantaranya Sahih Muslim yang saya baca ya, diantaranya kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah kecuali yang mujahirin. Sahabat nanya, siapa mujahirin itu ya Rasulullah? Orang yang berbuat dosa di malam hari Allah tutup aibnya, di pagi hari dia ceritakan, dia bangga-banggakan. Nah, jadi kalau ibu ada perbuatan dosa, kita semua lah ya, termasuk saya sendiri misalnya ada perbuatan dosa yang Allah tutup, tidak Allah buka aibnya, maka jangan dibuka apa yang Allah tutup. Karena dalam hadis Bukhari, kalau Allah tutup aib orang itu, dosanya nggak ditampakkan oleh Allah, itu tanda bahwa Allah itu tidak mempersoalkan dosa itu, alias diampuni oleh Allah sampai akhirat nanti. Cuman sebagian orang bertindak bodoh, apa yang Allah tutup dibuka, diceritakan, apalagi dengan penuh kebanggaan ceritanya. Nah, makanya hati-hati, itu yang menjadikan yang bersangkutan itu tidak diampuni oleh Allah gara-gara perbuatan bangga dengan perbuatan maksiatnya itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Kenapa? Oh, mubahalah kenapa? Sebenarnya Bu, dalam surah Ali Imran tentang mubahalah itu antara kafir dan muslim sebenarnya. Jadi ada orang dari enggak, saya mau terangkan dulu aja. Mubahalah itu sebenarnya antara muslim dan kafir sebenarnya. Itu ada Nasrani Najran itu loh, yang ngeweyel, Nabi kasih tahu itu ngeweyel. Akhirnya Nabi tantang, wis ngene aja kalau bahasa kita ya. Kita ke lapangan, panggil kamu dan keluargamu, bojo-bojomu, anakmu celun kabeh. Aku yang ngono, bojoku, anakku. Kita ke lapangan adu doa, adu sumpah. Siapa yang bohong di antara kita dilaknat oleh Allah. Yang nantang sumpah Nabi itu, tidak berani mereka. Karena kan Nabi kan, ya mereka sebenarnya kan mengimani ini Nabi asli kan. Nah, maka terus sebenarnya enggak jadi. Jadi mubahalah itu konteksnya muslim sama kafir. Kalau sama-sama Islamnya mubahalah, itu saya khawatir aja sih. Khawatir kalau nanti rahmat Allah cabut dari keduanya. Iya,
kalau antar muslim sama-sama mubahalah, saya ngerinya nanti Allah cabut rahmat dari keduanya, kan berantem antar dua orang Islam. Padahal harusnya kan kalau ada dua orang muslim berantem kan didamaikan. Ini kok malah saling adu sumpah, adu doa jelek-kejelekan bagi sesama muslim. Maka harusnya kalau memang betul seperti itu, maka saya ngerinya nanti Allah cabut rahmat dari keduanya. Apalagi hanya perkara pilpres atau perkara yang politik, apa? Daya atau apalah itu. Saya kira itu nggih. Wis aja nantang-nantang mubahalah. Nggih, monggo. Jadi dalam Al-Quran itu ada memang perintah wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Kalau ibu mengikuti cara debatnya Dr. Zakir Naik misalnya, atau Don Ditan misalnya, hafizahumullah, itu kan bagus, argumentatif. Yang begitu itu ikuti tidak apa-apa ya. Untuk nambah wawasan lah. Monggo ikuti tidak apa-apa ya. Tapi kan ada juga kan yang debatnya kan yang nggak bagus gitu ya, nggak argumentatif, emosional itu. Yang model-model gitu nggak usah diikuti. Ada satu lagi Gus Wafi. Gus Wafi itu juga bagus debatnya. Jadi beliau banyak dengan izin Allah banyak orang yang masuk Islam melalui beliau, ratusan orang dengan izin Allah, itu Gus Wafi. Itu juga argumentatif beliau, bagus. Jadi ada orang yang debatnya itu argumentatif, ada yang enggak argumentatif. Yang argumentatif itu silakan diikuti, tidak ada masalah untuk menambah wawasan. Silakan aja. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau Ibu apa? Kalau yang sudah mulai menghujat-hujat itu Ibu Udah gini, kalau sudah mulai saling menghujat itu langsung turunkan volumenya sampai 0, Ibu tidak akan tersisa udah. Karena Ibu hanya lihat omong-omong. Saya itu kalau nonton beritanya kok kemudian saya nggak suka dengernya, langsung saya nolkan volumenya. Jadi saya cuma ngeliat orang ngomongin. Nonton nggih? Nggih, kalau yang kok argumentatif diikuti tidak apa. Kalau sudah mulai emosional apa enggak usah diikuti. Nonton nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup dulu? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.